peranan dari apa ya? Peranan dari metode apa namanya? Metode Delphi ya dalam memperkuat novelty dari riset gitu ya. Nah, sekarang yang namanya netnografi gitu ya. Netnografi ini populer di Airlangga gitu ya. Lagi populer di Airlangga dan mereka banyak risetnya menggunakan pendekatan etnografi. Nah, di mana di sini etnografi apa itu etnografi gitu ya? Nah, etnografi di sini adalah gabungan gitu ya. Eh, apa namanya? Netnya itu adalah internet gitu ya. Netnya adalah internet di mana etnografi adalah metode penelitian kualitatif gitu ya yang digunakan mempelajari perilaku dan interaksi manusia dalam komunitas online atau lingkungan digital ya. Jadi etnografi itu adalah gabungan dari kata internet ya kan dan etnografi. Apa itu etnografi? Ya salah satu dari cabang ilmu pendekatan riset kualitatif ya yang namanya etnografi. Jadi etnografi ini melibatkan pengamatan ya, dan analisa terhadap perilaku, interaksi, budaya yang terjadi dalam komunitas online, seperti di forum diskusi, gitu ya, atau juga di media sosial, ya, atau di blog, ya, atau metode lainnya, atau juga memungkinkan peneliti memahami orang-orang yang berinteraksi, berbagi informasi, dan membentuk komunitas dalam lingkungan global, ya. Dan etnografi ini sering digunakan dalam penelitian accounting, ya, dalam penelitian marketing, dalam penelitian sosiologi, ya, dalam penelitian antropologi juga, ya. Kemudian dalam penelitian ilmu komunikasi. Nah, jadi bukan hanya accounting aja, jadi Visipol pun juga populer ini, gitu ya, etnografi. Nah, tapi kita udah banyak ya disertasi-disertasi mahasiswa kita yang menggunakan pendekatannya etnografi. Itulah namanya mixed method katanya kan. Nah, jadi kalau kalau di disertasi gitu kan, itu di metodologinya ditentukan bahwasanya riset ini adalah mixed method. Kuantitatifnya menggunakan pendekatan SEM, AMOS gitu ya, atau SEM-PLS dengan alat itu gitu ya. Maka dalam kualitatifnya apa? Ya, dalam kualitatifnya pendekatannya adalah pendekatan etnografi. Nah, karena dalam hal ini menggunakan sosial media, maka internet dilibatkan, maka namanya etnografi. Itulah bagian dari alat metode kualitatif ya. Jadi ini lazim aja nanti adik-adik mahasiswa ya, Bapak Ibu mahasiswa menerapkannya pada disertasi. Jadi kita nggak hanya sekedar pendekatan kuantitatif ya. Jadi kualitatif juga boleh, ya bagus dia. Jadi etnografi juga diperkenankan ya. Ada juga yang menyatakan ini kan dua ilmu yang berpisah gitu kan, nggak bisa ini digabungkan antara kuanti dengan kuali gitu ya. Memang boleh gitu ya. Mau berdiri sendiri juga boleh, tetapi kalau mau lebih jelas, lebih dalam ya, maka etnografi juga memungkinkan diterapkan begitu ya. Dan dalam apa ya riset kualitatif di sini ya dalam riset perkembangan akuntansi yang terkini itu gitu ya possible diklasifikasikan artinya secara sinkronius dan juga asinkronius ya secara aktif dengan secara pasif artinya di sini pendekatannya lebih lebih banyak sinkronius misalnya artinya pendekatannya dalam hal ini komunikasinya melalui telepon, melalui video call, melalui proses yang secara bersama-sama real time dan juga pembelajaran online secara langsung. Nah, jadi itu yang namanya sinkronius. Sedangkan asinkronius itu pembelajarannya ya tidak secara apa gitu ya, tidak secara online, tidak secara langsung, tapi dengan melalui perantara misalnya. Nah, ini banyak diterapkan saat ini ya. Jadi di beberapa jurnal-jurnal Q1 etnografi ini banyak diterapkan. Nah, jadi perkembangannya kayak kita lihat.
riset-riset klasik itu berubah ya paradigmanya menjadi sosial media monitoring ya karena kita sehari-hari juga ya banyak menggunakan Instagram ya kan, Facebook ya kan atau juga YouTube, TikTok gitu kan. Kemudian juga apa lagi? Instagram gitu kan. Nah, YouTube gitu kan. Nah, sehingga tema-tema itu banyak dibicarakan orang di sana gitu kan. Sehingga apakah riset itu menjangkau atau tidak? Nah, kalau ingin menjangkau maka gunakanlah etnografi pendekatannya gitu ya. Nah, jadi kalau mau meneliti tentang UMKM, nah, jadi isu tema dan dari UMKM yang ada di media sosial itu perlu apa? Perlu dieksplorasi gitu ya. Jadi jangan hanya terpaku pada kuesioner gitu ya. Jadi jangan hanya terpaku pada kuesioner, terpaku pada statis deskriptif, tapi tema-tema di luar itu, di luar variabel nggak kita dapatkan. Nah, kalau mau dapat tema-tema di luar variabel, maka lakukanlah etnografi. Itu ya. Nah, jadi sosial isunya, isu sosial media ini ya. Nama etnografinya adalah sosial media research. Gitu. Dan kekuatannya tidak didasari hanya kepada pertanyaan-pertanyaan aja ya. Ya, jadi tidak hanya berdasarkan pada pertanyaan, tetapi juga tema di media sosial kita dapatin. Dan etnografi di sini apa ya? Kalau katanya riset secara statistik gitu ya, itu menggunakan SPSS, kemudian juga menggunakan apa Stata ya kan, IPIUS katanya gitu kan. Itu semuanya adalah prediktif, alat prediksi. Ya, sedangkan kita tema-tema sosial, media sosial dan sebagainya itu adalah konten analisis, ya. Jadi konten analisis itu kita uh, kita analisa ya, ya secara kualitatif dengan bantuan ya yang namanya NPPO ya kan, kemudian juga Atlas, kemudian MakeQDA. Nah ini juga um, kalau udah banyak juga diterapkan di disertasi mahasiswa kita ya. Nah ini udah banyak dan juga menggunakan ini dua dua kombinasi ini ya, sudah diterapkan oleh pada beberapa disertasi. Jadi ini menyatu gitu ya. Inilah yang namanya mixed method. Nah, nah kalaupun nanti apa perkembangannya mixed method juga masih kita apa kan, masih kita mau kita perkuat gitu ya, maka kita bisa juga menggunakan decision support system. Nah, ini bagi yang mau ingin disertasinya meneliti itu ya boleh ya. Nah, masuk dia bisnis intelijen dan juga text analytic. Nah, boleh. Kalau ada metodenya bisa menyatukan keempat-empatnya, lebih bagus ya. Nah, ini. Pak, saya metodenya adalah mixed method. Selain itu juga saya menggunakan pengolahan data miningnya, karena saya dalam hal ini observasinya pada beberapa negara ya, pada ribuan data gitu kan. Maka kita dalam hal ini apa ya, uh, menganalisa data yang tidak terstruktur tadi ya, text analytic. Nah, maka dalam hal ini kita bisa menggunakan MS Semantic Engine, ya IBM Language, atau juga IBM Cognos, ya, atau juga SAP Business Object, atau juga SQL Server IS, gitu ya. Nah, ini metode-metode perkembangan yang terkini ya dari riset-riset kontemporer. Oke, baik. Berikutnya, mungkin ada yang mau diskusi di sini, silakan. Sebelum kita lanjutkan. Nah, ini apa ya? Cukup banyak ya untuk kita gunakan nantinya dalam memperkuat disertasi. Baik, berikutnya. Nah, ini beberapa why do did qualitative research in the age ya data science. Nah, ini beberapa apa ya diskusi-diskusi orang ya di LinkedIn ya dan sebagainya bahwasanya untuk memperkuat riset kualitatif itu perlu
data scientist tadi gitu ya. Data science diperlukan ya. Dan juga tema-tema di medsos ya. Nah, di medsos tadi itu banyak di apa kan ya. Nah, dan etnografi itu sendiri juga terbagi ya, yaitu etnografi usual, critical etnografi ya, dan juga beyond etnografi. Nah, jadi etnografi ini sebagai apa ya, pendekatan riset kualitatif yang berdasarkan pada konteks online yang ada ya. Jadi etnografi menurut Robert Kozinet dikelompokkan yaitu etnografi murni, etnografi, etnografi, virtual etnografi, dan juga online etnografi. Nah, ini silakan bisa dipelajari ya. Nah, pendekatan kualitatif di sini biasanya diawali pada investigasi secara menyeluruh. Jadi bukan hanya penggunaan variabel saja ya. Nah, ini garis kuningnya. Dan etnografi ini adalah studi atas internet ya, studi atas komunitas online, kemudian studi atas konten ya, studi atas isu-isu trending ya, yang memahami dari isu permasalahan interaksi sosial. Jadi etnografi di sini pendekatannya adalah pendekatan sosial media dan mengintegrasikan dengan analisa big data analitik. Jadi nanti etnografi di sini apa ya? Difokuskan kepada kombinasi beberapa riset ya. Dan tipe-tipe dari etnografi, tipe-tipe komunitas online itu sendiri ada cruising community, ada bonding community, dan juga geeking community ya. Di mana cruising community itu berkaitan dengan hubungan antar alumni ya kan. Kalau bond community itu fan base ya, atau juga geeking community itu blogger, para blogger ya. Nah, ini mengidentifikasi beberapa komunitas online ya, dengan mengunjungi webnya, atau kita mengunjungi LinkedIn, ya, mengunjungi Twitter, mengunjungi Facebook, ya. Dan topik-topik yang trending di YouTube ya, atau juga di Google ya. Biasanya kalau kanal YouTube itu dia udah ada menu tersedia ya, terkait dengan kalau kita peminatannya riset accounting itu tema apa yang lagi trending. Di situ udah dimunculkan video yang teratas gitu kan. Nah, ini bisa kita menjadi acuan ya sebagai identifikasi awal dari etnografi. Dan ini beberapa buku-bukunya ya, etnografi itu. Nah, etnografi di sini ya kita mengamati ya beberapa apa ya, kondisi dunia yang ada gitu ya, melalui web. Dan teknik penyajiannya ya peneliti akan mengobservasi dan ada interaksi gitu ya. Jadi komunitas grup WA gitu kan, dan ada refleksinya dan ada interpretasi. Nah, ini nanti minggu depan boleh apa ya, selain dari etnografi apa ya, etnografi ada etnografi yang murni ya, yang dalam hal ini pendekatannya banyak ya, melakukan coding namanya gitu ya. Jadi dalam mengumpulkan data dalam etnografi, kita snapshot, kita screenshot, ya kan? Cuman snapshot dan juga screenshot itu rawan copyright gitu ya. Nah, biasa kan kalau misalkan pendapat orang kita kita print screen. Nah, itu sebenarnya nggak boleh gitu kan, harus izinnya dulu. Pak izin pendapatnya saya share gitu kan. Pak izin pendapatnya saya print screen, boleh nggak gitu kan. Nah, ini dilakukan gitu ya. Dan pembahasan pelaporannya itu ya menggunakan coding ya. Jadi coding dan nantinya ada ditampilkan dalam word cloud dan juga network analysis dan juga sentiment analysis. Nah, ini biasa dia di dalam NPIPO dan juga Atlas ini tersedia menunya. Dan seperti ini ya. Jadi nanti lahirlah map coding. Nah, ini di NPIPO muncullah tema-tema dari map codingnya.
Dan di NPIPO juga muncullah tema-tema isunya, yaitu sosial, kualitatif, researcher. Ya. Inilah tema-tema yang sedang dibicarakan orang pada saat itu, pada waktu itu. Ya. Dan juga muncul tree map, ya. Tree map-nya di sini map map rantingnya, ya. Jadi secara kualitatif, ya muncullah tree map-nya sebagai berikut. Dan juga bisa menggunakan tree map, bisa juga menggunakan cluster analisis, ya, untuk mencari tema. Bisa juga menggunakan semantik analisis. Mau pilih yang mana? Silakan, gitu ya. Mau menggunakan sentimen analitik juga boleh. Jadi muncul-muncul temuan dan pola, ya, yang muncul itu penting untuk menggeneralisasi hasil. Nah, jadi alat-alat dari apa yang namanya apa tadi, gitu ya, pendekatan kualitatif ini bisa menggunakan NPIPO dan juga Atlas. Dan ini udah banyak, terutama kalau saya sebagai promotornya ini, saya banyak nyarankan ini kepada bimbingan saya, ya, semuanya ganti-gantian. Ada yang pakai Atlas, ada yang pakai NPIPO, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, siap-siapkan aja, ya. Artinya kuasain lah, ya, yang namanya pendekatan NPIPO ini. Cukup belajar dari YouTube udah bisa, gitu ya. Dipersilakan untuk etnografi ini. Jadi etnografi analisanya meliputi imaging, ya. Jadi ada menggambar, kemudian remembering, kemudian ada visual abstrak, ya, kemudian ada cultural decoding dan juga tournament cycle. Nah, analisa media sosial, nah ini, ya. Nah, seperti ini. Udah banyak, ya, saya kira diterapkan, gitu ya. Ya, mungkin ada yang mau diskusi, silakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof Salam. bertanya. Ya, Nah, Prof, ke minggu lalu Prof udah menjelaskan tentang metode kualitatif juga ya, terkait dengan Delphi. Nah, ya, kalau misalkan satu riset Prof menggunakan mixed method, kemudian untuk kualitatifnya dia menggunakan lebih dari satu metode, ya. misalkan Delphi dan juga menggunakan yang baru saja Prof sampaikan, itu kira-kira diperbolehkan atau tidak, Prof? Maksudnya supaya menegakkan hasil risetnya, Prof. Wah, sangat bagus sekali, gitu kan. Jadi yang namanya kualitatif ini, gitu kan, itu tadi banyak pendekatan, gitu ya. Jadi banyak pendekatan, ada pendekatan etnografi, ada semantik, gitu kan. Nah, jadi kita menggunakan etnografi. Etnografinya pun menggunakan basis internet. Nah, minggu lalu kita juga di mana etnografi itu dari media sosial kan diambil, ya kan? Dari media sosial ingin kita dapatkan tema, gitu kan? Nah, sementara kemarin Delphi itu menurut pendapat para expert, gitu. Itu bedanya, ya. Etnografi yang dibicarakan di media sosial. Lantas kita apakan lagi, kita komparat, kita bandingkan lagi dengan pendapat para ahli, gitu kan. Kepala OJK, kepala Departemen Koperasi, gitu kan, kepala dinas, gitu kan. Nah, ini menunjukkan orang-orang yang expert di bidang itu, gitu. Jadi boleh aja tema di sosial sama nggak dengan kebijakan publik, ya kan, atau juga sama tidak dengan isu tak regulasi yang dibahas oleh para apa tadi expert tadi, yang kita lakukan dengan metode Delphi, gitu kan, yang namanya FGD. Ya, FGD-nya cukup pakai Zoom dengan masuk kamar, gitu kan. Nah, kita bahas bersama, ya, bagus, gitu. Jadi kombinasinya apakah menggunakan semantik analisis, cluster analisis. Nah, biasa biasa seperti itu, ya. Jadi kalau udah keluar output, gitu ya, udah dapat output kuantitatif, ya, map codingnya mana, word cloud-nya mana, tree map-nya mana, cluster analitiknya mana, semantik analisisnya mana, ditambah lagi Delphi analisisnya mana. Nah, boleh aja, gitu ya. Lebih bagus, gitu ya. Itu Baik, saya kira. terima kasih, Prof. Ya. Jadi saya menyarankan, ya, bagus gunakan aja semua, gitu ya. Jadi kanan kiri kita bisa dapatkan tema, ya, yang selaras. Kemudian, kemudian Prof itu bisa nggak masuk ke dalam konteks novelty penelitian, Prof? Ya, boleh aja, gitu kan. Jadi kita
bahas, kita inginkan di rumusan masalah ya, kita munculkan ya. Sejauh mana apa ya tema klaster secara klaster ya. Kemudian juga rantingnya apa saja. Nah, boleh menjadi pertanyaan penelitian. Itu saya kira. Oke, terima kasih banyak, Prof. Ya. Yang penting bukan ada kata um, pengaruh, gitu kan? Kalau udah pengaruh udah pasti dia kuantitatif. Atau ada kata hubungan, itu istilah istilah kuantitatif. Atau ada istilah apa lagi ya? eh, Signifikan, bukti empiris. Nah, hindari kata-kata itu. Ya, kalau kita mix metodenya kita turunkan jadi rumusan masalah. Nah, ini. Oke, siap, Prof. Ya. Ya, ada juga orang yang memang apa ya sangat suka dengan kuantitatif gitu, nggak suka digabung gitu kan. Nah, kalau saya sih sukanya digabung seperti itu. Ya, ada lagi? Ya, baik. Kalau tidak ada, saya kira udah cukup lah ya pertemuan kita dan hari ini ada yang lanjut lagi katanya kan, jam berikutnya ya, Penny ya. Ya, baik. Saya kira itu saja dan terima kasih dan nanti rekamannya saya share. Selamat siang. Prof, izin. Ya. Minggu lalu Prof minta untuk melakukan pemaparan presentasi untuk berdah jurnal. Apakah masih harus dilakukan atau gimana, Prof? Ya, minggu depan itu tadi ya. Jadi masing-masing per kelompok 2 orang ya. Apakan aja ya, sajikan contemporary accounting isu terkini 2026 per kelompok ya. Ada 3 kelompok kalau nggak salah ya. Iya, Prof. Satu Baik. lagi sisanya untuk apa itu tadi ya, nilai UTS di konferen Oh iya, apa Prof. Siap, Prof. gitu ya. Dan bukti submitnya tolong dikirim ya jika sudah ada. Iya, Prof. Ya. Baik, terima kasih. Selamat siang ya. Sukses semuanya. Salam sehat. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Selamat siang, Prof. Terima Terima kasih. kasih.